Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Salah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Lalu Allah sebutkan cirinya. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka cirinya selalu ruku dan sujud ya, untuk mencari karunia dari Tuhan mereka. Lalu Allah bilang apa? Simahum fi wujuh min atharis sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min atharis sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi, gitu kan? Dan wajah disebutin sujud dalam hadis yang lain kata Nabi SAW diperintahkan saya sujud dengan 7 anggota tubuh. Di wajah ini hidung dan dahi, kan gitu. Baru kedua telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Berarti yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Jadi jelas sekali firman Allah SWT. Jadi itu yang kita pegangi. Allahu a'lam. Ya, ada orang ditanya. Saya mau nanya, apa betul itu dahinya Rasulullah SAW hitam? Apa betul dahinya Rasulullah hitam? Karena bekas sujud dahinya Rasulullah hitam. Apa betul seperti itu? Dia jawab, oh ya bang benar. Memang udah jelas itu ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Yang bersama beliau SAW itu adalah orang-orang yang asyidda al-kufar, ruhama bainahum. Orang-orang kalau kepada orang yang kafir keras, kepada sesama mereka saling menyayangi. Ya, di ujung-ujung ayatnya tertulis di situ, simahum fi wujuhim min athari sujud. Di wajahnya ada bekas sujud. Kan jelas. Al-Quran yang bilang di wajahnya ada bekas sujud. Siapa? Wajah siapa? Mereka. Lah mereka siapa? Itu Nabi Muhammad sama siapa? Sahabatnya. Jadi jelas Nabi Muhammad dahinya hitam. Goblok awakmu. Mohon maaf. Karena ini penghinaan pada Nabi, maka saya goblok-goblokan orang itu. Ini menghina Nabi. Orang tadi kan kelihatannya pintar ngomong ya. Kelihatannya pintar ngomong. Orang yang seperti ini dapat sabdanya Rasul, man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahum minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, otaknya sendiri, silahkan ambil tuh tempat duduknya di neraka, udah disiapin. Hati-hati nih. Ini ayat Al-Quran. Coba buktikan sama saya. Ada ndak ayat yang bilang kalau Nabi itu jidatnya hitam? Dahinya hitam, ada ndak? Satu ayat, apalagi hadis. Nah itu ayatnya. Coba dibaca, nggak ada kalimat dahi Nabi, dahi sahabat hitam, nggak ada. Yang ada apa? Di wajahnya ada bekas sujud. Lah kenapa dia bisa mengartikan bekas sujud itu hitam di dahi? Ini terjemahan dari mana ini? Cari terjemahan Al-Quran, ada enggak yang diterjemahkan bekas sujud dahi hitam? Nggak ada. Anda boleh tanya tafsir manapun, saya tantang tafsir manapun. Mau tafsir Jalalain, mau tafsir Qurtubi, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Durrul Mansur, mau tafsir Tabari, mau tafsir Al-Baghawi, apapun tafsirnya. Carikan satu tafsir yang mengatakan simahum fi wujuhim artinya adalah dahi hitam. Gak ada satu mufassir yang menafsirkan dahi hitam. Nah terus gimana nih sebetulnya? Di wajahnya ada bekas sujud. Nah makanya nanya sama ahli tafsir. Jangan pakai kepalamu sendiri. Iya tanya sama ahli tafsir. Ahli tafsir menafsirkan itu ada 2 tafsir. Enak loh kalau nanya sama ulama itu ya. 2 tafsir. Tafsir yang pertama adalah bekas sujud di wajah tampak di dunia. Tafsir yang kedua, bekas sujud di wajah tampak di akhirat. Yang tampak di dunia ada 2. Satu tampak secara zahir, ada bekas sujudnya.
Tapi bukan dahi hitam. Apa? Di dahinya kalau habis sholat malam, itu subuh, kalau ke masjid masih kelihatan ada pasir yang nempel. Kenapa? Enggak wudhu lagi, sebab wudhunya belum batal, malam tidak tidur. Sehingga dikenali, ini loh orang-orang kalau malam mereka tidak pernah tidur. Karena di dahinya ada bekas tanah yang nempel, bukan dahinya hitam. Jelas kan? Tafsir yang kedua, tampak di wajah. Artinya apa di dunia ini? Karena malam itu sujud, terus sholatnya itu banyak, maka pada pagi harinya tampak wajahnya pucat karena kurang tidur. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Tampak di wajahnya bekas sujud, bekas malam melek sholat. Ya, tampak wajahnya pucat, sufroh fi wujuhim. Warnanya pucat. Warnanya pucat ketoan. Oh, ini malam gak tidur nih. Tapi karena sholat. Kemudian tampak di wajahnya bekas sujud. Artinya apa? Karena malam itu digunakan ibadah terus. Kalau pagi wajahnya jadi walaupun pucat tapi berseri-seri. Walaupun pucat dilihat enak. Walaupun orangnya jelek jadi ganteng. Aneh kan? Karena ada bekas sujud. Dilihat menterno hati. Ya, di wajahnya ada tanda tawadhu, merendahkan diri. Di wajahnya tampak khusyuk. Itu yang dimaksud bekas sujud di dunia. Lah di akhirat bagaimana? Bekas sujud di akhirat, wajahnya ini di akhirat akan bercahaya lebih dari wajahnya orang lain. Sehingga kelihatan, oh itu tuh yang banyak sujud nih, yang banyak sholat. Yang banyak sholat. Di wajahnya ada bekas sujud. Nah terus bagaimana dengan jidat hitam, Bib? Dahi hitam. Ya, itu kecelakaan. Mohon maaf, itu kecelakaan. Artinya apa? Ada manusia-manusia yang kulitnya sensitif. Kemudian dahinya hitam, ya gak apa-apa. Jangan dicela, jangan dicela. Memang kulitnya begitu, mau diapakan? Masuk kemudian mau dicat putih, tambah aneh kan gitu ya. Udah gak apa-apa. Tapi itu bukan ukuran kesolehan dan ukuran ketidaksolehan. Bukan ukuran kesolehan dan bukan ukuran ketidaksolehan. Ya biasa aja, dahinya hitam. Tapi itu bukan bekas sujud yang dimaksud dalam Al-Quran. Bukan itu. Terus bagusnya bagaimana? Kalau sahabatnya Nabi bahkan sampai mencela orang yang dahinya hitam. Dicela. Saya 80 tahun sholat, dahi saya enggak hitam. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Kamu tahu enggak? Wajah itu adalah bagian termulia manusia. Dia harus dijaga, jangan sampai wajah itu rusak. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Sahabat marah itu sama temannya. Ada orang begitu kan, dimarahin sama sahabat. Artinya suruh jaga. Jangan sampai memaksakan diri sujud ben ireng ngono lho, paham toh? Nah, saiki tambah direng-irengno. Lain kalau kita udah jaga, kita usahakan jaga kepala kita, sujudnya biar enak, biar enggak bekas. Kok masih bekas? Karena memang kulitnya sensitif, maka tidak jadi masalah. Dan kita enggak boleh suudzon. Itu direng-irengno, enggak boleh begitu. Ya kan, enggak boleh seperti itu. Ah ini riak ini riak, enggak boleh seperti itu. Jelas ini ya?